Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mas Rudi Sulistyo. Kita panggil saja Mas, biar lebih akrab. Karena sudah satu asal kan, sesama Kediri. Jadi kita harus panggilnya Mas. Gitu. Tapi Mas 24 karat ya? Atau Mas Jawa? Mas Jawa. Lebih berat, 78 karat. Berat kilometer. Saudara MC yang kami hormati, rekan-rekan keluarga besar OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berbahagia. Tentu hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua. Pertama, bahwa saja kita berada di hari yang mulia. Hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Kalau di dalam bahasa agamanya disebutkan Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Kenapa itu hari Jumat disebut sebagai paling mulia? Disebutkan dalam hadis fihi khuliqa Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Termasuk beliau dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dan beliau juga dikeluarkan dari surga setelah beliau makan buah khuldi itu hari Jumat. Dan yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman, di ujung hadis ini disebutkan apa? Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan datang hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Jadi ini juga masih hari Jumat. Maka setiap kita ini harus persiapan, ya. Jadi persiapan itu artinya semakin banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi hari Jumat sore, pemilihan waktu oleh teman-teman OJK ini tepat sekali. Mas Rudi yang hebat ini ya, karena memilih waktu yang memang mungkin dirasa lebih nyaman bagi teman-teman, tetapi ini adalah waktu yang paling mustajab. Kalau dalam Islam itu hari Jumat sore itu adalah hari-hari yang sangat menentukan sekali. Jadi mustajab sekali bila mana kita berdoa, dan mulia sekali bila kita mengadakan kajian-kajian termasuk amal saleh apapun bentuknya. Dan tidak akan datang hari Jumat, hari kiamat kecuali hari Jumat. Maka tradisi kami dulu di Lombok, Mas, saya nggak tahu kalau di tempat yang lain di Jawa. Ini asli Lombok banyak ya. Tetapi kan yang sebantaran dengan saya ini, kalau ini kan masih ABG semua. Oh, iya. Kayaknya milenial semua ini. Ada satu ABG angkatan babe gue. Gen Alpha nih, Pak. Mamos Alpha. Dari mana tuh, Mas? Belakang. Sini. Saya nggak tahu kalau tradisi orang sini. Kalau kita di Peraya, Lombok Timur, itu dulu masih kecil kita, itu hari Jumat itu tidak diperkenankan untuk pergi ke sana kemari. Bekerja pun tidak boleh. Bahkan mereka mewanti-wanti, nak, jangan naik pohon, nak, ini hari Jumat nanti jatuh. Padahal yang namanya jatuh itu kan tergantung hari kita naik kan. Tidak mungkin naiknya Senin, jatuhnya Jumat, kan begitu. Tetapi apa yang diyakini oleh orang tua kita dulu ada benarnya. Dalam perspektif mereka, naik pohon itu kan bisa ditunda. Satu. Yang kedua, kurang bermakna, kurang bermanfaat. Sehingga bila mana kita di hari Jumat itu dibanding naik pohon atau bepergian, lebih baik kita mengoptimalkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena ini adalah hari yang spesial. Jadi kalau di hari Jumat ini, karena harinya spesial, maka ibadah apapun yang kita lakukan itu menjadi spesial juga, ya. Karena yang mempengaruhi nilai ibadah itu kan ada waktu, ada tempat. Kalau tempat yang mempengaruhi nilai ibadah ya masjid. Masjid yang paling utama di muka bumi adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Itu adalah tempat-tempat yang spesial. Sehingga bila mana kita beribadah sekali saja, teman-teman, kalau di Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 500 kali kita sholat di tempat yang lain.
Sehingga kalau teman-teman kita, saudara kita di Palestina, ya, mereka tidak mungkin mau meninggalkan Gaza itu bukan karena memang tidak ada tanah yang lain, tetapi di situ ada nilai yang lebih berkaitan dengan ajaran agama. Di situ ada nilai akidah. Di situ adalah ajaran agama. Kenapa? Ya membela tanah kelahiran, membela tanah yang suci itu adalah bagian daripada ibadah. Sehingga mereka berjihad, bahkan ditawarkan mungkin ada alternatif Mesir atau Yordan menjadi tempat penampungan, mereka nggak mau. Kenapa? Ya mungkin salah satu motivasinya juga nilai ibadah tadi. Sekali kita sholat di Masjid Al-Aqsa, itu bisa mendapatkan kelipatan 500 kebaikan. Bergeser kita ke Masjid Nabawi, itu 1000 kali kebajikan. Bergeser kita ke Masjidil Haram, itu sama dengan 100.000 kali kita salat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tempat-tempat itu mempengaruhi nilai ibadah. Jadi ibadah yang sama yang kita lakukan di sini, tetapi kalau dilakukan di tempat yang mulia tadi, maka nilai ibadahnya akan berlipat ganda. Yang kedua, itu adalah waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu jelas tadi disebutkan oleh Pak Kepala, bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling baik untuk beribadah. Kenapa? Karena pelipat gandaan pahala itu sangat terasa sekali. Sekali kita sholat fardu di situ akan dibalas seperti orang melaksanakan sholat 70 kali di luar bulan Ramadan. Sehingga ibadah-ibadah kecil menjadi besar nilai pahalanya. Kemudian mana lagi? Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Itu kalau kaitannya dengan bulan, maka hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Maka teman-teman beribadah di hari Jumat ini akan berbeda nilainya dengan ibadah di hari-hari yang lain karena keistimewaan hari. Karena itu Rasulullah SAW lebih spesifik itu memberikan penekanan sekali di hari Jumat seperti ini. Fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah kita bersolawat. Maka hari Jumat itu kata ulama, kalau di hari-hari biasa kita biasa bertasbih, bersolawat, beristighfar, bertahmid, bertahlil, maka hari Jumat lebih spesifik. Kita lebih banyak untuk bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita bersolawat, ya, terus bersolawat. Jangan sampai kita malas bersolawat, jangan sampai kita malas untuk bersolawat. Karena solawat sekali saja itu bisa bernilai 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibayangkan kalau hari ini kita sudah bersolawat 10 kali saja, maka 10 kali 10 sudah dapat 100 kebaikan. Apalagi kalau bisa tembus misalnya sampai 100 atau lebih, maka nilai pahala kita juga akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang makna Isra dan Mi'raj. Kalau berbicara Isra dan Mi'raj, ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau dalam bahasa agama disebut sebagai amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Sehingga logika manusia, orang yang paling pintar sekalipun, dia tidak akan mampu memahami bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Bapak Ibu, bukan berarti Islam itu anti akal. Bukan berarti Islam tidak memberikan ruang bagi logika untuk berpikir. Justru agama yang memberikan ruang bagi akal untuk berpikir itu adalah Islam. Makanya dalam Al-Quran kita baca, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau mengamati, tidakkah engkau menggunakan akalmu? Semua itu menunjukkan bahwasanya Islam memberikan ruang bagi akal untuk berpikir. Tetapi perlu kita ingat teman-teman bahwasanya akal itu adalah ciptaan Allah. Maka dia tidak mungkin bisa melampaui pencipta. Jadi jangan sampai kita karena kita diberikan akal, termasuk dalam urusan-urusan agama juga kita menggunakan logika. Seringkali orang saat ini, kecenderungan manusia saat ini beragama itu selalu mengedepankan logika. Sehingga bila mana tidak masuk di logikanya sudah tinggalkan. Lama-kelamaan, mohon maaf, sholat pun dilogikakan. Itu nggak masuk akal. Kenapa kita harus sholat? Makanya kenapa Islam itu menghadirkan ada istilah al-umur al-ghaibiyah. Ya, kalau berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Allah, hari kiamat, padang mahsyar dan lain sebagainya itu kan hal-hal yang gaib. Ini adalah cara Allah supaya kita benar-benar bisa menghadirkan keimanan yang total.
Karena salah satu ciri orang yang beriman yang sempurna itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia harus beriman kepada yang gaib. Ini penting untuk kita sampaikan teman-teman, karena kalau model beliau ini yang pernah hidup di perkotaan, itu biasanya banyak juga orang-orang yang, mohon maaf, di perkotaan itu yang dekat dengan Allah karena memang kondisi yang seperti itu. Tetapi banyak juga di antara mereka yang mencari pemahaman-pemahaman yang simple, kemudian yang mudah, tetapi banyak pahala. Kan sekarang ini banyak kita berhadapan dengan pemahaman liberal misalnya. Liberal itu kan lebih mengedepankan logika dalam beragama. Sehingga dalam pemahaman mereka kadang-kadang kalau ini tidak masuk di logikanya, ya sudah tinggalkan. Nah, kita tidak begitu teman-teman. Ada yang namanya iman. Iman ini tidak perlu menggunakan akal, tetapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman inilah yang menjadi standar utama seseorang itu mau mulia atau tidak di hadapan Allah. Iman inilah yang akan menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat dalam perspektif kita. Kalau orang non-muslim mungkin berbeda, ya. Karena logika yang mereka gunakan dalam beragama, maka jelas agama ini bagi mereka ya hidup ini hanya di dunia. Logika mereka tidak masuk, masa ada kehidupan di akhirat lagi, masa kita mau disiksa dan lain sebagainya. Karena bagi mereka adalah logika. Maka kita ini, iman itulah yang mengantarkan kita untuk percaya kepada hal-hal yang gaib. Maka hal yang sama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, itu tidak bisa didekati oleh pendekatan logika. Tetapi bagaimana cara kita meyakininya? Iman. Kita percaya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya, mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau logika yang kita kedepankan tentang apa yang dialami oleh baginda Nabi? Kita tarik dari sisi kebahasaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana itu Bapak Ibu menunjukkan kepada kalimat yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Jadi setiap kali kata-kata subhana itu ya disampaikan dalam Al-Quran, maka menunjukkan peristiwa yang dahsyat. Maka termasuk Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Asra bi'abdihi lailan. Asra itu artinya perjalanan malam hari. Kira-kira kalau kita disuruh bepergian, ya, malam hari dengan siang hari itu mana lebih berat? Siang. Mohon maaf, malam. Ya, tantangannya lebih berat malam. Kita tidak tahu di situ ada perampok, ada pembegal. Iya, kita juga perlu penerangan yang cukup kan. Tahu-tahu habis penerangan kita misalnya. Ini kan berbahaya. Apalagi kalau kita saat ini pakai HP. Habis strom kita ya nggak bisa kita kemana-mana. Kalau ada masalah-masalah di jalan itu berabe. Jadi perjalanan malam itu luar biasa. Yang dibayangkan adalah bagaimana baginda Nabi, orang Arab dulu bepergian. Mereka bepergian itu dari mana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu perjalanan yang sangat jauh. Saya kebetulan Mas, dulu mendapatkan rezeki kuliahnya itu di Yordania. Jadi begitu sebut Mekah, Madinah, Masjid Aqsa, itu terbayang. Suasananya itu terbayang sekali, dan bagaimana orang Arab dulu itu berusaha untuk bisa menembus jalan yang begitu terjal dan panjang, panas dan luar biasa. Itu bisa kita bayangkan. Yordan itu posisinya berbatasan dengan Palestina. Jadi kalau Israel lah bahasanya, karena mereka yang otoritasnya kan. Jadi masuk ke Palestina itu lewat Yordan. Kalau kita ke Saudi itu juga lewat Yordan. Itu pakai darat. Saya kalau mau umroh haji itu pakai darat. Irak itu hanya 1 jam. Syria itu hanya setengah jam. Begitu keluar dari perbatasan Yordan sudah ketemu Syria. Jadi terbayang bagaimana Palestina, bagaimana kondisi dulu orang-orang Arab. Sehingga orang Arab dulu kalau bepergian dari kota Mekah menuju Masjid Aqsa, itu adalah tempat yang sangat jauh sekali. Makanya Aqsa itu tempat yang paling jauh. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan paling jauh itu ya Aqsa. Saya teringat dulu Mas, kalau orang-orang Lombok itu kalau tahun 80-90 sekolah ke Jawa itu jauh sekali. Jadi kemana anakmu sekolah? Kita bilang Mekah. Saking jauhnya itu Mekah. Jadi asosiasi orang kalau jauh itu Mekah. Ya, walaupun sekarang ini dekat sekali Mekah ya. Kalau dulu kan kita di sini tahun
Ceritanya orang-orang dulu tahun 65, 70, 72, 75 itu kan berangkat haji melalui pelabuhan Ampenan. Mereka itu tradisinya membawa apa? Sahara. Sahara itu artinya apa? Satu tempat besar, Mas, itu semacam satu kamar, itu isinya semua bahan makanan pokok yang menjadi apa? Kebutuhan mereka untuk sampai ke Mekah. Karena perjalanannya sampai 40 hari. Beras ada, ayam ada, kelapa, semua lengkap di situ. Jadi orang jamaah haji itu dulu masuk kapal besar itu membawa kebutuhan pokoknya untuk jadi sangu, untuk menjadi modal dia di perjalanan. Nah, orang Arab dulu kalau dari Mekah ke Palestina itu menghabiskan waktu 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan. Belum lagi baginda Nabi itu harus mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama itu. Dalam hadis disebutkan perjalanan 500 tahun. Kalau orang mau berjalan itu 500 tahun baru nyampe. Kali saja 7 langit. Berarti 3.500 tahun. Kali tambah lagi kita sampai ke Sidratul Muntaha itu sudah nggak tahu berapa jumlahnya itu. Artinya apa? Allah. Perjalanan 40 hari 40 malam ditambah 3.500 tahun ditambah sekian ratus tahun lagi itu dilalui oleh baginda Nabi dalam waktu yang sangat singkat. Lailan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu lailan itu menunjukkan waktu yang sangat singkat. Ada istilah dalam bahasa Arab itu isim nakirah dengan isim ma'rifah. Jadi kalau mau tahu sesuatu itu maknanya yang sebenarnya itu bisa dari sisi bahasa saja kita tahu. Kalau kita mau tahu bagaimana misalnya mohon maaf, hewan anjing Ashabul Kahfi misalnya. Apa yang dilakukan oleh anjing itu? Dari redaksi bahasa itu sudah kita tahu. Karena setiap ungkapan dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Jadi taruhlah wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Anjing yang menjaga gua Ashabul Kahfi. Basitun. Basitun itu kalau dalam bahasa Arab itu dia menggunakan isim fa'il. Kalau isim fa'il dalam bahasa Arab mana statis, dia diam, nggak bergerak sama sekali. Oh, berarti anjing itu standby dia. Layaknya dia sebagai seorang satpam, ya, pengawal yang benar-benar menjadi pengawal, dia nggak bergerak sama sekali. Dia diam, standby di situ. Nah, hal yang sama dengan lailan. Bapak Ibu, kalau lailan dengan kata-kata isim nakirah tadi menunjukkan waktu yang sangat singkat. Padahal apa sih bedanya lailan dengan al-laila? Satu pakai alif lam, satu dibuang alif lamnya. Ternyata itu jauh maknanya. Yang pakai alif lam dengan al-laila itu artinya semalaman penuh. Mulai dari maghrib sampai subuh itu namanya semalaman. Tetapi kalau lailan itu berarti sebagian malam. Berarti baginda Nabi jam 1, jam 2 sudah balik. Tidak sampai subuh beliau sudah balik dari proses perjalanan yang panjang sekali. Makanya mohon maaf, begitu baginda Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Begitu selesai sholat subuh, beliau kumpul dengan sahabatnya. Di situ ada orang-orang Muslim, ada orang-orang Quraisy yang menanti beliau. Beliau bercerita, semalaman saya diperjalankan oleh Allah dari sini menuju sini dan saya naik ke Sidratul Muntaha, saya mendapatkan perintah sholat. Justru orang-orang kafir Quraisy semacam Abu Jahal itu menghinakan beliau. Ini ngawur ngidul. Apalagi sebelumnya Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh istri tercinta beliau. Khadijah meninggal dunia, paman yang membela beliau meninggal dunia. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Lihat, akibat ditinggalkan orang-orang terkasih, dia menjadi stres. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang beriman. Maka saat itu pula mereka orang-orang kafir ini bertanya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar, Anda adalah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Saya akan bertanya kepada Anda, percaya enggak atas apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad? Bapak Ibu, inilah potret orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Beliau mengatakan apa? Wallahi inni la usaddiqu ma huwa a'lamu min dzalik. Demi Allah, saya percaya 100% apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kalau perlu kejadian yang lebih dahsyat dari Isra dan Mi'raj sekalipun, saya pasti percaya. Lihat, makanya beliau ditambahkan namanya menjadi As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Orang yang selalu percaya. Sama sekali beliau nggak pernah ada keraguan. Setiap kali ada kejadian, beliau orang yang percaya.
Bisa dibayangkan, Isra dan Mi'raj banyak orang ragu, beliau percaya. Kemudian di saat beliau hijrah, orang berhijrah masih menunggu dulu siapa yang berangkat dan lain sebagainya. Beliau yang siap menemani baginda Nabi SAW. Di saat awal-awal Islam, baginda Nabi datang ke Mekah membawa Islam. Gak ada orang yang mau beriman. Beliau yang pertama kali beriman kepada Allah SWT. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi apa? Bahan renungan kita semua. Baginda Nabi SAW itu mengatakan tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nasi kullihim la rajaha imanuhu." Kalau ditimbang beratnya iman Abu Bakar seorangan, sendirian beliau, dengan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini, termasuk kita. Konon kalau jumlah statistiknya kita nggak tahu pasnya, tapi kisarannya 3 miliar mungkin jumlah umat Islam. Bapak Ibu, kalau ditimbang seorang Abu Bakar imannya dengan 3 miliar manusia muslim yang ada di muka bumi ini, apa kata Rasul? Lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dibayangkan. Makanya kalau saya selalu nanya sama jamaah, kira-kira kalau nih mbak-mbaknya, emas yang paling tinggi karatnya itu berapa? 24 karat? Itu yang paling tinggi ya? Nggak ada lagi. Berarti kalau Abu Bakar itu 24 karat, kita tinggal karatannya saja ini. 0,0000. Iya, jadi karatannya saja, kita masih belum sampai di situ. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 271 Bapak Ibu, ayat ini kaitannya dengan dua sahabat Nabi, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ayat ini mengatakan apa? Kalau kita menampakkan sedekah, menyebut sedekah, mengumumkan sedekah yang kita berikan, itu boleh. Jadi kalau ada teman-teman kita di OJK ini, sebut saja sedekahnya boleh. Jadi nggak ada istilah larangan, oh nanti mengganggu, nggak ada itu. Jadi Islam mengatakan boleh, in tubdus sadaqat. Tetapi kalau kita menyembunyikan sedekah itu jauh lebih utama. Itu pun ada syaratnya. Kapan? Kalau memberi kepada orang miskin. Jadi kalau orang miskin jangan disebut-sebut, jangan diumumkan. Si fulan dikasih sama, nah itu nggak enak. Jaga perasaan orang miskin. Tetapi yang boleh disebut tadi, sedekah seseorang itu syaratnya juga ada. Apa? Harus banyak. Jadi kalau banyak itu boleh. Nih 2 juta, 5 juta boleh. Tapi kalau 2.000 disebut di masjid, habis terum masjid nanti. Kan sering itu, mau disebut sekian, 2.000, lah kali seterum sekian, habis terum. Jangan disebut kalau sedikit itu. Ya, tidak memotivasi orang. Orang tidak termotivasi untuk bersedekah. Jadi kalau mau disebut itu harus banyak-banyak. Nah, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun kepada 2 sahabat, Umar dan Abu Bakar. Baginda Nabi bertanya Bapak Ibu kepada Umar ibn Al-Khattab, Umar, berapa harta yang sudah Anda keluarkan untuk agama ini? Saking senangnya ditanya oleh baginda Nabi. Tipologi Umar itu kan orangnya strength, keras, ngomongnya juga keras, sigap. Senang sekali ditanya oleh baginda Nabi, berapa yang engkau berikan untuk agama ini? Beliau katakan apa? Ya Rasulullah, anfaqtu nisfal mal. Saya sudah kumpulkan harta saya dari A sampai Z, saya bagi 2 ya Rasul, setengah untuk agama. Pertanyaan baginda Nabi apa? Wa madza tarakta li ahlika? Apa yang engkau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab? Taraktu lahum nisfa mali. Saya tinggalkan kepada mereka setengah dari harta saya. Kira-kira ada di antara kita yang bisa mendekati Umar bin Khattab, yang berani berdonasi dengan setengah harta? Insya Allah, mudah-mudahan. Coba lihat mukanya dulu. Ibu-ibu, ini mbak-mbak ini, apalagi kalau mama muda ini, atau calon mama muda, kalau ditinggalin setengah dari harta suami cukup kira-kira ya? Sudah, ini harta kita sudah sekian, biar setengahnya untuk agama, setengah jadi modal kita untuk bekal kita menjalani hidup. Siap kira-kira? Masya Allah. Ternyata yang siap itu hanya di OJK, Pak. Waduh.
Kalau di tempat yang lain saya tanya, langsung dia diam aja, dia belum berani ya jawab. Kalau ini spontan ini, ya berarti luar biasa orang-orang OJK ini. Sudah mendekati siapa? Umar ibn Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam urusan sedekah tadi, kata kunci yang lain selain yang saya sebutkan tadi adalah apa? Bagaimana Islam, terutama Rasul SAW itu sangat peduli terhadap keluarga. Sampai-sampai beliau dalam urusan sedekah, silakan bersedekah, tapi jangan membuat keluarga menjadi masalah. Jadi jangan sampai misalnya Anda sedekah tetapi Anda tinggalkan keluarga yang tidak jelas. Ini menunjukkan kepedulian. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Mohon maaf, keluarga itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga itu pahala semua, Pak. Jadi kalau kita sudah berkeluarga itu pahala. Makanya orang yang tidak menikah itu kasihan. Ada yang belum menikah sini ya? Supaya habis ini nanti insya Allah ada undangan menikah ini insya Allah ya. Yo, yang paling kencang Pak kepala ini. Biar saya diundang, Pak. Begitu. Bukan Iya. diundang. Lah iya. Orang kalau sudah berkeluarga itu malah sampai disebutkan dalam hadis. Sedekah yang kita berikan kepada orang miskin dengan nominal yang sama, taruhlah misalnya Rp1.000, kita berikan kepada orang miskin, Rp1.000 kita berikan kepada orang yang pergi berjihad di jalan Allah, apakah menuntut ilmu atau berperang. Rp1.000 yang lain kita berikan juga untuk orang yang memerdekakan budak hamba sahaya, dan Rp1.000 yang sama kita berikan kepada keluarga. Maka Rasul katakan apa? Yang paling besar nilai pahalanya itu adalah yang kita berikan kepada keluarga. Makanya laki-laki jangan repot-repot cari tempat bersedekah. Udah cukupin istri saja itu udah aman sudah itu. Makanya saya sering mengatakan semakin banyak permintaan istri itu semakin besar peluang sedekahnya kita. Ya Bu ya? Karena semuanya jadi nilai sedekah. Bahkan itu sabilillah. Makanya idza anfaqar rajulu nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Setiap kali seorang laki-laki itu berbagi, memberi kepada istri dan anak-anaknya, itu semuanya menjadi ladang sedekah. Maka ibu-ibu kalau sudah berkeluarga nanti mohon maaf, supaya suaminya senang, tenang juga mencari nafkah, itu jangan minta uang lagi. Ya, apalagi kalau awal bulan atau akhir bulan biasanya. Jangan minta uang. Laki-laki itu kalau sudah uang itu mumet, bahasa uang itu berat. Tapi kalau Mas, sedekahnya Mas. Kalau sedekah lancar insya Allah. Karena nggak ada orang yang tidak mau sedekah itu ya. Nah, apalagi ketinggalan sedekah nggak mau. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu bangganya Umar ibn Khattab karena mampu bersedekah dengan setengah daripada hartanya. Begitu baginda Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, kalau engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq bagaimana dengan sedekahmu? Beliau ini termasuk orang yang pemalu. Malu mengangkat suara, malu menunjukkan ibadahnya. Maka beliau dengan suara yang lirih sekali menyebut, tetapi didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, anfaqtu kullal mal. Saya ya Rasul, semua harta benda saya dari A sampai Z, saya sudah sedekahkan untuk agama. Bagaimana tidak terkejut Umar bin Khattab? Beliau merasa setengah itu sudah hebat, ya kan? Kayak kita lah kalau bersedekah kan, wah lumayan lah kita dibanding yang lain. Ini beliau setengahnya. Ternyata begitu mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq, beliau terperanjat. Ternyata Abu Bakar ini luar biasa. Sehingga begitu beliau mendengar, sangatlah terkejut. Begitu baginda Nabi bertanya, "Madza tarakta li ahlika?" Abu Bakar As-Siddiq, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Hebatnya orang ini apa kata beliau? Taraktu lahum idatallahi wa rasulih. Saya hanya meninggalkan janji Allah dan janji Rasulullah, itu saja sudah cukup. Ibu-ibu, kalau kira-kira suami bilang cukup janji Allah gimana? Ayo dah mah, kita makan janji Allah gitu, kira-kira sudah siap kah? Kayaknya belum sampai ke situ kita ini ya, karena belum, ya tadi kualitas. Saya sudah katakan, ini seorang Abu Bakar ditimbang dengan 3 miliar manusia, ini belum, masih tetap menang Abu Bakar As-Siddiq.
Maka Umar Ibn Khattab itu sampai menangis di hadapan Abu Bakar. Wallahi, demi Allah, mastabakna ila babi khairin qad illa wa kunta sabiqan. Demi Allah, wahai Abu Bakar, tidak ada orang yang berkompetisi dengan Anda dalam urusan kebaikan, kecuali Anda itu adalah pemenangnya. Ini kata Allah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Iman itulah yang menggerakkan seseorang. Makanya kenapa iman itu paling penting, mohon maaf. Kalau kita baca Al-Quran, syarat untuk bahagia itu kan iman. Syarat untuk menggapai surga itu iman. Syarat untuk mulia di hadapan iman. Nah, kita ini kan iman ini kita anggap biasa-biasa saja. Padahal iman itu kalau benar-benar orang memahami iman secara totalitas, itu akan melahirkan pribadi-pribadi Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah pribadi orang beriman. Sehingga kalau Al-Quran surat Al-Hujurat misalnya teman-teman, ayat 15 menyebutkan innamal mu'minun. Kalau sebelumnya disebutkan qalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan kami sudah beriman ya Allah. Kami sudah bagus imannya. Ternyata Allah mengatakan apa? Anda itu belum beriman. Belum bagus imannya. Loh, terus gimana? Baru Islam. Jadi Islam itu lebih mudah ketimbang iman. Kalau Islam itu kan tinggal diucapin saja dengan syahadatain selesai. Tapi kalau iman itu belum. Kenapa? Karena syarat untuk menggapai iman yang total itu belum sempurna. Apa kata Allah SWT tentang orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang disebut beriman itu adalah mereka yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu sama sekali. Nah, kalau kita kan masih ragu, ya kan? Banyak di antara kita yang ragu. Ya, terkadang kita dalam hidup ini banyak ragunya. Kalau kita nggak cari rezeki, kadang-kadang cari rezekinya itu sampai melampaui batas. Waktu sholat pun kita kejar, seolah-olah kita kalau nggak kejar nanti lapar kita, kan begitu. Jadi kalau orang yang yakin kepada Allah itu cari rezekinya jalan, tetapi begitu Allah memanggil, dia selesaikan semuanya perkara dunia, dia kembali kepada Allah. Itu orang yang beriman, tidak ada keraguan. Kemudian apa setelah tidak ragu? Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Orang yang beriman itu apapun yang diminta oleh Allah, jahidu bi amwalihim. Harta itu kecil. Kalau Allah yang meminta, harta itu berapapun silahkan. Wa anfusihim, nyawa sekalipun dia korbankan. Kenapa? Karena yang meminta itu adalah Allah. Inilah orang yang beriman. Berani berkorban dengan harta, dengan jiwa raga dan lain sebagainya. Nah, kita mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita tidak diminta untuk berkorban seperti itu saat ini. Perang sudah nggak ada perang lagi. Jihad selesai sudah di Madinah, itu sudah selesai. Di Mekah dulu sudah selesai sudah kita. Nggak ada lagi mau perang-perang, terutama di Madinah. Sekarang ini musuhnya kita apa? Lebih kepada nafsu saja. Ya. Bagaimana nafsu? Ya, terutama kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Bukankah mi'rajnya baginda Nabi itu beliau mendapatkan kado yang kita sebut dengan salat? Nah, paling tidak orang yang beriman itu bisa dilihat dari salatnya. Musuh kita saat ini adalah bagaimana menjinakkan hawa nafsu kita supaya dia tunduk kepada Allah secara totalitas. Paling tidak salat. Ya. Maksudnya apa? Bukan harus sholat, tetapi sholat itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama di awal waktu sholat. Nah, kita ini kan sering lali itu dalam melaksanakan sholat. Lebih kepada nanti dulu, ntar dulu, Allah masih nego-nego terus. Saya selalu memberikan analogi begini, Mas. Kita kalau kerja itu Masya Allah, all out. Dari pagi nggak ada capek-capeknya. Masya Allah, senang kita lihat. Kita kerja. Tapi begitu azan, itu semuanya kita capek semua. Mulai sakit, mulai lemas, mulai lapar. Itu pas waktu sholat. Kenapa nggak waktu tadi saja, waktu kita kerja kita capek, kita lelah, atau kita lapar? Kenapa waktu sholat? Coba teman-teman lihat, teman-teman kita yang bermain di bangunan, tukang misalnya. Itu kan namanya orang di pertukangan itu berat. Ya, buat bangunan itu berat. Yang namanya buat luh-luh, ya, angkat batu bata, angkat semen, itu berat. Tapi mereka senyum-senyum saja kalau ngangkat. Tapi begitu sholat, Allahu Akbar, kok semuanya sakit? Kita semua sakit. Kalau nggak sakit kan rame masjid, kan begitu idealnya. Logikanya kan harus rame masjid, harus rame tempat-tempat sholat. Makanya kenapa sholatnya kita laki-laki terutama, itu kan diutamakan di masjid. Sholatul rajuli fil masjidi. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau perempuan itu di rumah.
Walaupun dia boleh ke masjid, tetapi idealnya dia di rumah. Maka laki-laki kalau ada yang sholatnya masih di rumah, nanti ibu-ibunya tanyakan saja suaminya atau laki-laki ini mau pindah jenis kelamin apa tidak? Mau tukar jenis kelamin? Karena memang perempuan itulah yang di rumah. Kalau kita laki-laki harus di masjid, ya. Nah, idealnya kita harus melakukan. Kenapa? Karena tidak sama nilai pahala orang yang sholat sendirian dengan sholat di masjid. Maka jihad kita saat ini adalah bagaimana kita benar-benar memantapkan diri kita untuk melakukan sholat sebaik-baiknya, dan sholat itu kita harus lakukan di tempat yang terbaik yaitu masjid, dan kita melakukannya secara berjamaah. Maka barulah kita dikatakan sebagai mukmin sejati. Karena di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Yang sholat. Pertama sholat. Jadi orang mukmin itu harus sholat, dan sholat yang keduanya itu harus dilakukan secara khusyuk, ya, secara khusyuk barulah kita bisa dikatakan sebagai sholat yang sempurna. Saya pikir ini pengantar, Mas, ya. Nanti biar kita kalau terlalu lama ceramahnya nanti ngantuk, ya, supaya nggak ngantuk biar ada diskusi gitu ya, interaktif gitu, semakin enak, ya kan? Dan itu kelihatan yang ikut tadi pengajian atau tidak itu ketahuan, ya kan? Dia dengar apa tidak gitu kan? Nah, saya pikir cukup demikian dulu. Nanti kita bisa sesi sharing ya, sharing pengalaman, diskusi ringan-ringan saja. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengisi kembali kajian di sini. Terima kasih. Yang pertama mungkin ini karakter Islam kita mungkin ke sholat ya. Tadi kan guru menyampaikan bahwa sholat laki-laki di masjid. Nah, kalau kita di kantor misalnya kan ada musola. Nah, apakah sama nilainya musola itu dengan masjid? Kalau kita bicara sholatnya berjamaah, ya tentunya berjamaah kalau sholat sepanjang di awal waktu. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan ada kebiasaan gitu ya. Kalau di Lombok misalnya atau di tempat kita, kalau sudah sholat jamaahnya sudah sampai pada katakanlah rakaat terakhir, bahkan tahiyat akhir gitu ya, banyak yang tidak mau ikut nyambung gitu sebagai makmum, memilih sholat sendiri karena dianggap sudah mau selesai. Saya dulu pernah diajarkan oleh orang tua sebenarnya, kalau masih bisa mengejar makmum, karena tadi mengejar kelipatan nilai yang lebih baik gitu ya, 27 dibanding 1 gitu. Nah, menurut Tuan Guru apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah tetap nyambung tadi atau memang percuma gitu karena nilainya mungkin sudah habis karena sudah di akhir sholat jamaah? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Boleh tiga-tiganya? Mungkin antum tuliskan. Baik, untuk yang kedua, kami persilakan dari oke, Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait dua hal sedikit Pak Guru. Jadi kan saya pernah dengar bahwa memang tadi Pak Guru sampaikan bahwa utamaannya sholat berjamaah di masjid. Cuman saya pernah dengar kalau keadaan hujan seperti itu, ada yang pernah bilang bahkan azannya pun bisa di rumah lagi. Jadi sholat di rumah masing-masing saja kayak gitu dalam bahasa Arab. Apakah betul demikian? Dan yang kedua, mohon maaf ini kalau misalnya kita mau udah masuk waktu sholat, lalu mau pergi sholat berjamaah atau di sholat gitu, tapi makanan sudah tersaji gitu Pak, apakah Mantap. didahulukan makanan atau sama? Karena pernah saya dengar kalau sudah tersaji di Oke. Baik, untuk yang
juga mungkin dari ibu-ibu ya. Saya berikan jangan laki-laki aja. Ayo. Silakan mic-nya sudah ready Pak. Oke, itu ada mic. Iya. Silakan maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon pencerahan Pak Tuan Guru. Ada dua yang saya ingin tanyakan. Untuk yang pertama terkait dengan wanita sebaiknya sholat di rumah. Nah, bagaimana menurut pandangan atau pencerahan dari Pak Tuan Guru ketika wanita melakukan sholat di rumah ketika bulan Ramadan? Contohnya saat tarawih. Oke. Kemudian yang kedua, begitu penting dan wajibnya kita ketahui bersama tentang sholat. Saya punya pengalaman ketika sedang berkunjung ke rumah teman saya ini memang sudah memiliki anak-anaknya masih aktif, masih di bawah usia 5 tahun. Ketika saya coba tanyakan, tadi sudah sholat zuhur belum? Kita kan bisa kan ngobrol Pak Ustadz dari zuhur sampai asar. Terus katanya anak nggak bisa ditinggal. Jadi apakah itu termasuk kegiatan yang wajib menjaga anak sehingga dia mengatakan bahwa dengan statement itu dia bisa Membenarkan. logika ya Pak Ustadz ya untuk membenarkan. meninggalkan sholat entah diganti atau dibayar fidyah atau seperti apa, mohon pencerahannya. Dan bagi beberapa kita juga keseharian ada mungkin sifatnya pekerjaan-pekerjaan yang urgent sehingga kita melogikakan waktu sholat yang wajib. Mohon pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Mas ya. Ini bagus-bagus pertanyaannya. Dan hebatnya dua semua. Apa maksudnya ini kalau dua? Itu dua sih. Ini dua semua aja. Ya, terima kasih. Ustaz Abdul Manan ya. Yang pertama kaitannya dengan salat di musalla. Pertama, masjid itu adalah tempat yang terbaik. Ya. Jadi tidak ada tempat yang paling baik di muka bumi ini kecuali masjid. Sehingga kita bepergian ke masjid itu adalah sangat dianjurkan. Termasuk orang melaksanakan salat ke masjid itu juga sangat mulia sekali. Nah, bagaimana kalau seseorang itu sekarang ini terikat dengan tempat kerja? Kemudian di situ ada musalla. Yang paling prinsip adalah pertama, kalau kita tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid atau keluar dari kantor karena memang aturannya seperti itu, maka tentu di sini harus ada tempat berjamaah atau musalla tadi, ya. Jadi keberadaan musalla di sini adalah merupakan tempat kita sholat berjamaah, yang walaupun dia memiliki nilai kesamaan dari sisi pahala, tetapi ada perbedaan dari sisi yang lain. Yang sama itu apa? Musholla tempat kita di sini adalah sama-sama kita melakukan sholat berjamaah. Cuma dia tidak akan kita mendapatkan keutamaan masjid dari sisi apa? Ya, kalau masjid itu kan semakin jauh, maka pahalanya semakin besar. Ya, sesuai dengan langkah kita yang banyak. Ya, kalau di sini kan memang tempatnya sangat terbatas. Ya singkat juga pahalanya, ya tidak terlalu banyak, kira-kira begitu. Tetapi nilai pahalanya sama dari sisi jamaahnya, ya. Dan karena di masjid itu kan kita sholat berjamaah sama dengan di sini di musholla. Tapi yang kurang itu adalah tadi, kalau di masjid itu bisa iktikaf misalnya, atau bisa melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, itu kan nggak ada di musholla. Jadi ada sisi-sisi yang memang tidak ada di musholla dan itu ada di masjid. Tetapi dari sisi keutamaan bahwasanya kita melakukan sholat berjamaah itu sudah bisa dikatakan nilainya sama. Ya, jadi kalau pertanyaannya sholat berjamaah di musholla dengan masjid sama, nilainya sama. Sehingga 27 kali lipat itu kita dapatkan. Cuma ada sisi-sisi yang hilang. Dan itu memang tidak kita mungkin dapatkan. Karena kita terikat oleh kondisi kita di sini bekerja. Ya, itu satu. Yang kedua, makmum. Nah ini kalau tadi pertanyaan bagaimana cara kita memahamkan masyarakat. Memang tugas para dai, tugas para tuan guru, para ulama itu mencerahkan masyarakat.
seringkali orang tidak memahami bahwasanya seolah-olah masbuk itu hanya di rakaat atau masih dalam rakaat yang tersisa. Sehingga kalau dalam posisi duduk tahiyat akhir itu bukan termasuk masbuk. Padahal itu juga bagian daripada masbuk. Ya. Jadi pada waktu itu tidak ada orang yang jamaah yang akan melaksanakan sholat bersama kita. Idealnya kita langsung masbuk di situ. Dalam kondisi dia duduk, ya kita juga duduk posisinya. Ya, kecuali memang kita punya rombongan. Ya, kayak kebetulan sebut rombongan karena saya mau berangkat umroh. Wah. Saya tanggal 4 ini berangkat umroh. Jadi kalau rombongan misalnya kan, sementara kita tahu di situ mau selesai, ya sudah kita buat jamaah baru saja. Ya kan? Yang tidak boleh itu kan ada 2 jamaah di dalam satu masjid, sehingga itu nanti menjadi crowded ya suasananya. Tetapi kalau memang kita sendirian atau ada makmum juga sudah melakukan itu, ya kita harus mengambil bagian yang sama di situ. Jadi ruku duduk tahiyat akhir bersama. Dan itu adalah bagian daripada masbuk. Nah, orang-orang yang memahami kalau itu tidak bagian sholat sehingga harus membuat jamaah sendiri, ya tentu ini tugas kami untuk mengingatkan bahwasanya kecuali ada orang yang memang menjadi partner kita di dalam sholat, ya itu tidak masalah. Atau kecuali lagi yang kedua, di saat kita sholat tadi terakhir ada lagi masbuk makmum yang mau menggandeng kita, ya yang tadinya kita sudah sendiri sholatnya, kemudian datang makmum di belakang mengikuti kita, ya kita menjadi berjamaah, sehingga keutamaan sholat berjamaah itu kita dapatkan. Makanya jangan sampai kita melakukan sholat itu sendiri, ya. Kalau toh misalnya di rumah, ya, di rumah misalnya, ya idealnya kalau kita sedang nggak ada kegiatan di rumah itu harus ke masjid, ya. Karena Rasul kalau mendengar azan itu langsung bergegas ke masjid, seolah-olah beliau tidak kenal siapa di sampingnya, ya. Nah tapi kalau kita misalnya bisa berjamaah di masjid, di rumah, karena memang ada satu dan lain hal, ya ada tamu dan lain sebagainya, kemudian ada sesuatu yang emergensi, dapat pahala berjamaahnya. Tetapi tadi kemuliaan masjid itu yang menjadi kekurangannya. Yang kedua, benar, dalam hal-hal yang sifatnya emergensi, ya seperti pertanyaan antum tadi, kita baru boleh tidak ke masjid itu kalau ada emergensi yang berat sekali, misalnya salju, ya, atau hujan deras yang luar biasa, tidak memungkinkan. Sehingga dalam Islam memang diberikan warning, shallu fi buyutikum, ya. Setelah itu disebutkan kamu sholatlah di rumah karena tidak memungkinkan, ya. Artinya memang kalau di Jakarta misalnya Mas, ya nggak tahu di Jawa Timur kayak banjir kemarin tuh, itu kan sudah emergensi itu, mau sholat ke masjid, masjidnya banjir semua. Yang nggak banjir kan rumah saja. Jadi mungkin kondisi seperti itu menjadi rukhsah, ya, dispensasi untuk kita melakukan sholat itu di rumah. Tetapi kalau tidak ada hal-hal yang menjadi alasan, ya, untuk kita berangkat ke masjid, maka idealnya adalah harus ke masjid. Apakah yang didahulukan? Nah, ini menarik ini pertanyaannya. Ya, kalau sudah makan terlebih dahulu, kata Rasul itu makannya harus lebih dahulu. Ya, disebutkan idza quddimatil asya fabda'u bil asya. Jadi ibaratnya kalau makanan sudah disiapkan, kan sering kali kita bertamu nih, tapi makanan sudah siap, ini gimana nih? Ya udah, makan aja dulu. Kenapa? Supaya nanti waktu sholatnya itu sudah aman, nggak lagi ingat makan gitu kan. Jadi waktu makan ingat sholat, waktu sholat ingat makan. Itu yang bahaya. Tapi kalau sudah makan dan sudah selesai semua, kan sudah nggak ada yang perlu diingat lagi kecuali benar-benar dia dalam keadaan sholat. Jadi boleh, ya. Jadi boleh. Tetapi jangan setiap hari istrinya nyiapin makanan waktu sholat aja. Hebat sekali Mama. Jadi waktu azan aja misalnya. Nah ini memang ada unsur kesengajaan ini. Nah kalau yang nggak sengaja itu kan sekali saja sifatnya Mas, ya. Masa undangan juga begitu terus kan? Kan juga. Jadi sesekali boleh lah, ya. Kemudian wanita salat di rumah, iya. Apakah ada pengecualian salat perempuan itu di rumah? Tidak ada, ya. Jadi salat itu idealnya di rumah, kecuali 2 salat sunnah, ya. Sunat hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri.
Cuma masalahnya kalau di rumah itu kan nggak ada teman berjamaah, ya kan? Misalnya semua orang berangkat ke masjid, di situ berjamaah, maka ya idealnya ya kita cari jamaahnya. Ya, boleh, karena perempuan itu boleh berangkat ke masjid juga boleh, tetapi yang lebih utama itu adalah di rumahnya. Bahkan di rumahnya itu ada tempat yang lebih khusus lagi untuk sholat. Itulah cara perempuan itu sholat. Nah, kalau ada misalnya imam, ya, apalagi kalau itu sholat sunat, ya, kalau sholat sunnah itu memang, apalagi suaminya mau jadi imam atau anaknya mungkin karena sudah besar bisa jadi imam, lebih baik di rumahnya, ya, untuk perempuan. Tapi kalau toh misalnya karena tidak ada yang dikhawatirkan, ya kan, di perjalanan aman, kemudian di masjid juga aman, saya pikir ke masjid juga tidak ada masalah. Karena memang mohon maaf, kita dalam urusan ibadah ini kadang-kadang kalau banyak teman itu semangat, ya kan? Bukan kita riak, tidak, tapi semangat, ya gitu kan? Kalau di rumah mungkin malas-malas gitu kan. Malas sekali kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, masa kalah sama dia yang tua aja sudah semangat. Nah, kita kira gitu. Jadi ada motivasi yang hadir di saat kita sholat berjamaah dengan banyak kalangan. Kemudian, ya, oke, ada orang yang menjaga anak. Masya Allah, ini luar biasa. Saya memang merasakan. Anak saya masih kecil, Mas. Oh. Ya, jadi saya punya anak 5, Mas. Baru 5. Baru 5. Dari 1. Jadi memang kalau anak itu memang benar-benar berat, ya. Makanya kita kalau enggak mencari waktu yang tepat, jujur kita ini kalau tidak sayang terhadap diri kita, Mas, mungkin boleh dikata sulit untuk kita ingat waktu terbaik kita untuk beribadah. Kita ini kan enggak pernah fokus untuk beribadah yang benar. Bayangkan, kita ini masih kecil dulu, mau rajin, ya biasanya rajin masih kecil. Tapi itu kan belum dihitung. Begitu akil balik, masih nggak ingat teman-teman? Begitu akil balik dulu, rajin nggak ibadahnya kita? Amburadul. Justru amburadulnya di saat akil balik. Apalagi kalau sudah SMP, SMA, itu kan Senin Kemis kita sholat itu. Itu paling ngomongnya sama mama, ya ma mau pergi sholat. Tahu-tahu kemana kau? Mojok sana kemana nggak tahu. Artinya apa? Usia-usia seperti itu kita nggak pernah sholat. Jarang kita disiplin dalam sholat. Walhasil apa? Sampai kuliah juga demikian. Ya kan? Apalagi udah kuliah jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan, ya semau kita. Akhirnya kita bilang apa? Dah, kalau sudah menikah insya Allah aman. Kita tinggal ibadah saja, kan begitu? Masya Allah, buru-buru mau ibadah. Setelah menikah itu pusingnya juga luar biasa. Terasa loh. Punya anak kecil itu terasa sekali lagi. Begitu kita menikah saja, belum punya anak, itu mulai mikir, ini belum ada, ini. Begitu istri bilang, sudah hamil 2 bulan, bingung lagi kita kan. Itu hujan angin kita cari uang itu. Hampir-hampir nggak pernah kita ada istirahat. Ada waktu luang pulang dari kantor, wus. Kenapa? Cari uang. Sampai-sampai sholatnya pun, ntar dulu. Yang penting cari uang dulu, kan begitu. Ntar dulu lah, sholat ditawar. Walhasil apa? Kapan kita mau ibadah? Begitu anak kecil, saya merasakan punya anak kecil, Masya Allah. Kalau anak masih kecil sekali aman, dia tidur saja kerjanya. Tapi kalau sudah masuk 1 tahun, 2 tahun, itu mulai anak-anak ini. Waduh, ya. Nah saya pikir tadi Mbak, masa iya bapaknya kemana kira-kira tadi itu? Sampai ibunya nggak bisa sholat itu, bapak kemana? Jangan-jangan hanya buat doang kerjanya di bapak. Itu pertanyaannya satu. Jadi kan kita hidup ini kan bersama-sama. Jadi saya mohon maaf sekali Mas ya, saya kadang-kadang nyesek gitu hati saya sama laki-laki. Kita padahal sama laki-laki. Kalau ditanya sama orang, kamu kerja di mana sih? Oh di OJK. Kalau ibunya, ya di rumah aja. Dia pikir di rumah saja itu diam kita, nggak ada kerjaan. Perempuan itu justru kalau di rumah itu jauh lebih berat daripada kita kerja di luar. Jauh lebih berat. Bayangkan, ngomongin anak itu berat. Makanya ini maksudnya apa? Supaya kita menghargai perempuan. Kalau mau tahu beratnya pekerjaan perempuan, coba ganti profesi sehari saja. Ya, kita Sabtu Minggu ambil peran perempuan. La ilaha illallah, berabi itu rumah. Nggak akan kelar sudah apa-apa itu. Ya, berantakan semua. Berat, bener. Ya, makanya disinilah kita saling berbagi. Kalau saya pribadi, Mbak, tidak ada istilah seperti itu. Kenapa? Begitu harus waktu sholat, mungkin sepulang dari masjid kita tanya, sudah ini saya yang bawa. Kan begitu harusnya. Atau yang kedua, masa iya tidak ada
orang yang ada di situ yang besar yang bisa membantu kita, ya, asisten rumah tangga. Kalau toh misalnya nggak ada, ya kita ibu itu lebih paham sebenarnya kapan waktu anak ini harus dikasih asupan makanan. Jadi kalau waktu makan anak-anak ini, begitu selesai makan, ASI-nya saja itu pasti dia tidur. Jadi tidak ada istilah ini tidak ada ruang untuk saya meninggalkan anak. Jadi kita yang harus mengatur sebenarnya. Jadi jangan kita diatur sama anak kan gitu. Jadi kita jam berapa dia kasih makan, tidurnya pun kita harus yang atur. Jangan sampai semaunya dia tidur. Ntar dulu, nanti sehingga ada jeda kita, ada space kita untuk sholat. Sehingga kalau mohon maaf ada orang perempuan, ibu-ibu tidak bisa sholat gara-gara anak, itu berarti dia lalai, Pak. Itu yang disebut dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia sahun di situ kalau dalam Al-Qur'an. Itu lali sekali. Ya. Bahkan dia terlalu terlena dengan kehidupannya. Saya pikir motivasi untuk sholat itu mungkin dia kurang. Kalau dia muslimah, saya yakin dia akan berusaha dengan cara dia untuk sholat. Dan anak itu mohon maaf, senakal anak-anak pun masih bisa diajak bicara. Ya, nah, mama mau sholat dulu nak. Karena anak-anak kecil pun harus dibiasakan untuk sekecil apapun anak itu, kan kita harus ajak dia bicara. Sehingga dari situlah kita melatih dia berbicara, melatih dia untuk mendengar perbuatan yang baik dan lain sebagainya. Okay? Jadi tidak ada istilah anak itu gara-gara anak ibunya tidak bisa sholat, kecuali ibunya memang mohon maaf tanda kutip mungkin malas sholatnya. Ya, dan model seperti itu nggak bisa ditebus lagi dengan fidyah. Ya, ini sudah termasuk kecelakaan dan kedurhakaan. Ya, mohon maaf, ini tidak bisa ditolerir dan tidak boleh terjadi siapapun. Dan inilah tugas kita. Mohon maaf, bukan pertanyaan itu untuk Mbak aja, tapi untuk kita, supaya istri juga diberikan ruang untuk mereka sholat. Ya, kita ini kan doa kita ini selalu keliru, Mas. Kalau urusan anak itu doanya apa? Supaya anak sukses, lancar. Kalau Nabiullah Ibrahim itu kan doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami keluarga ini keluarga yang menegakkan salat. Termasuk keluarga-keluarga besar saya supaya tidak melupakan salat. Nah, kalau kita doanya apa kepada anak-anak? Sukses, sugih, kaya, lancar. Kan semua itu kan. Hanya itu. Jarang di antara orang tua yang mohon maaf ya Allah, jadikan anak-anak saya ini orang yang rajin salat. Kan begitu. Nah, itu jarang sekali doa itu hadir seperti itu. Padahal sekelas Nabiullah Ibrahim saja mengajarkan kalau doa itu harus dihadirkan termasuk dalam meminta supaya anak-anak kita istiqomah dalam salatnya. Pertama, Dua juga ini kayaknya. apa hukumnya laki-laki yang sudah balik tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut? Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan saya, salat yang mana yang dimaksud dalam ayat ini, Pak Tuan Guru? Sementara di kehidupan kita ini banyak kita lihat rajin salatnya, rajin juga fitnah orang, rajin juga mendomba orang. Ini surat yang mana yang dimaksud dalam ayat Al-Ankabut surat Al-49? Itu aja Pak Tuan Guru, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dalam sekali. Menukir itu. Ya, terima kasih. Ini hari Jumat. Rasul SAW itu menegaskan, man taraka thalatha jumu'atin mutawaliyat kataballahu ta'ala fi qalbihi munafiqa. Jadi orang yang meninggalkan salat Jumat secara berturut-turut 3 kali itu sebenarnya orang munafik. Itu satu. Yang kedua, Allah akan menutup hati orang itu sehingga orang ini akan menjadi orang yang benar-benar jauh dari Allah, jauh dari kebaikan. Kira-kira begitu. Dan tentu yang ketiga itu adalah dosa. Ya, karena meninggalkan kewajiban yang prinsip di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, benar, pertanyaan ini sangat menarik sekali. Satu sisi salat itu menjadi ibadah yang mulia, utama. Bahkan kalau salat itu benar, maka orang itu pasti benar. Makanya disebutkan salat itu kan satu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Orang yang sholat berarti mendirikan agama, yang tidak sholat menghancurkan agama. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali besok di hari kiamat dihisab itu adalah sholat. Sehingga kalau sholatnya itu baik, nah, baik ya, bukan berarti dia hanya sekedar sholat. Sholatnya jangan-jangan sholat tapi nggak baik, ya kan? Makanya bagaimana sholat yang baik itu disebutkan dalam awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang itu khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, bagaimana sih sholat khusyuk? Kalau secara mudahnya, teman-teman, pertama, sholat khusyuk itu tentu rukun syaratnya terpenuhi. Ya. Yang kedua, kita benar-benar memahami esensi daripada sholat. Kita melakukan sholat itu kan benar-benar harus paham. Sehingga di saat kita mengatakan Allahu Akbar, kita merasakan kehadiran Allah di situ. Setiap kali gerakan-gerakan itu kan kita paham maknanya, dan itu selalu pujian-pujian kepada Allah. Yang maha besar itu Allah, yang maha tinggi itu ada Allah, yang maha mengetahui itu Allah. Sehingga karena kita tahu, yakin bahwasanya Allah maha segalanya, dia tahu, maka kita melakukan ibadah apapun dalam hidup ini, bukan hanya sholat, selalu yang terbaik. Ya, dari sholat ini akan turun dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan hanya sekedar rukun syaratnya sudah selesai, tetapi kita tidak memaknai makna daripada apa yang sudah kita lakukan. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, berarti yang lain selain Allah itu kecil. Manusia itu kecil. Ya, tidak ada orang yang berhak disembah, dimintakan pertolongan kecuali Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. Berarti apa? Dalam hidup ini kita meyakini Allah itu maha tinggi, maha mulia, maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi dan sebagainya. Nah, itu kalau sholatnya baik, dia akan tercermin dalam kehidupan. Nah, rata-rata kita, mohon maaf, sholatnya kita lakukan tetapi tidak menghayati makna tadi. Sehingga yang terjadi kemudian seperti antum katakan tadi, orang berani berbisik-bisik, ya, di dalam menyebut kejelekan orang, memfitnah orang. Kira-kira kalau kita berbisik, Allah tahu nggak? Allah maha tahu. Di saat kita berbohong, Allah maha tahu apa tidak? Tahu. Berarti mohon maaf, memang sholatnya itu belum benar-benar bisa menghadirkan dirinya secara totalitas, belum menghayati. Jadi kalau orang yang benar-benar sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kenapa? Allah maha tahu. Allah mengawasi dia. Ya, saya kasih contoh. Saya pernah mengambil kesimpulan, itu tes iman, Mas. Jadi tes keimanan seseorang. Saya melihat di media TV itu, ini media barat. Jadi yang menayangkan itu adalah TV luar, dan seolah-olah di setting acara itu setiap orang yang berbelanja di minimarket tadi akan diberikan belanjaannya dan kembalian yang lebih. Itu 10 orang dites. Dia belanja $500, kasih barangnya, tahu-tahu kembaliannya $700. Kira-kira antum kalau ada yang merokok di sini, beli rokok 1 bungkus uang 50, bibinya ngasih rokok 1 bungkus, ngasih kembalian 250. Kira-kira gimana? Kapan lagi? 100.000. Ini maksud saya. Jadi kalau orang yang sholatnya itu masih berantakan, dalam artian tidak menghayati, menghadirkan Allah dalam ini, seolah-olah ya sudah, sholat ya sholat, ini mumpung kesempatan ya ambil, kan begitu. Makanya kenapa ada orang berani mengambil milik orang lain? Kenapa ada orang yang berani mencuri? Karena tadi dia tidak merasa kehadiran Allah dalam dirinya, itu tidak ada. Jadi sholat yang dia lakukan itu seolah-olah hanya ritual biasa, tetapi dia tidak menghayati. Padahal gerakan-gerakan sholat itu kan menunjukkan kalau diri kita itu kecil, kita butuh Allah, Allah maha tahu dan lain sebagainya. Inilah masalahnya. Sehingga kenapa terjadi, mohon maaf, angka maksiat juga tinggi, padahal rajin sholat. Ya, kemudian masalah-masalah patologi sosial, korupsi juga terjadi. Ini masalahnya karena dia belum khusyuk. Itulah belum khusyuk. Orang kalau khusyuk itu aman sholatnya, aman perbuatan-perbuatan di luarnya.
Sehingga tidak mungkin ada orang yang tadi mencaci, memaki, menggunjing, memfitnah, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia yakin di saat kita berbisik-bisik berdua, Allah Maha tahu. Allah yang ketiga, Allah yang keempat, mau lebih sedikit atau yang banyak itu Allah selalu hadir di situ. Tapi yang terjadi kemudian kita, kata Allah apa? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita lebih takut kepada sesama manusia ketimbang kita takut kepada Allah. Kenapa orang berani ngambil motor orang? Ya, padahal ada CCTV. Karena menurut dia nggak ada yang lihat. Padahal yang lebih dahsyat daripada itu ada zat yang maha mulia yang selalu monitoring kita. Nah, kalau kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita melalui sholat kan tidak mungkin. Nah, inilah masalahnya kita ini. Jadi sholat itu belum menjelma. Kita ibaratnya belum masuk ke dalam hati kita. Masih sifatnya verbal. Masih tatarannya di sini nih. Belum menghayati ke sini, apalagi sampai paham perilaku-perilaku di dalam sholat yang kita lakukan. Jadi itu tugas kita bersama. Jadi kita harus memahamkan bahwasanya sholat itu bukan hanya sekedar berhenti digerakkan, tetapi bagaimana gerakan itu harus hadir dalam pribadi kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagai demikian, terima kasih.